ta'ammula man kana lil haqqi yaqsidu. Ta'ammal, perhatikan, pelajari dengan penuh tadabbur. Setelah kamu lihat ulang, dan demikian terus sehingga betul-betul tertanam makna-makna kebenaran yang beliau jelaskan, dan itu akan bermanfaat jika perhatian dan tadabbur itu bagi orang yang memang mencari dan menginginkan al-haq. Ta'ammal hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Ini doa dari beliau untuk Allah berikan hidayah pada pembaca, pada orang yang mau belajar. Dan ini uslub digunakan oleh banyak a'immah dari semenjak dahulu kala zaman, di karya-karya mereka yang mereka wariskan. Doa-doa semacam ini, semoga Allah memberimu hidayah, rahimakallah, semoga Allah memberimu rahmat, atau yang semakna dengan itu. Dan ini selain doa tentunya jelas meninggalkan kesan kalau orang itu menginginkan kebaikan untukmu. Dan itu bagus di dalam dakwah. Tampak sekali di situ kalau kamu ingin kebaikan baginya. Kamu mengharapkan baginya hidayah, rahmat, rahimakallah. Dan kita dapati misalnya di risalah-risalah Rasailnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab banyak sekali, ta'allam rahimakallah, i'lam rahimakallah. Nah, dan itu membuka hati, membuka kalbu, sehingga diharapkan lebih mudah dakwah itu diterima, tersampaikan dengan baik. Beda kalau disampaikan itu dengan tajam, dengan kata-kata yang kasar, akan sulit diharap untuk mau didengar orang. Kita ingat mencakup dua permasalahan. Yang pertama, menjalani thariqul haq, itu hidayah, menitih jalan kebenaran, itu hidayah. Tapi tidak cukup itu, butuh yang kedua, yaitu hidayah dalam arti as-sabatu alaih, keteguhanmu di atas itu, istiqomahmu, tidak terombang-ambing kamu, tidak bingung saat syubhat melanda, saat banyak fitnah, godaan. Kamu teguh dan tegar, tetap di atas jalan yang hak itu. Itulah hidayah. Maka hidayah menuntut pula dari kita untuk
mengenal dan berilmu tentang rincian al-haq, rincian tentang al-haq. Demikian seorang hamba terjaga tegar di atasnya sampai ajalnya menjemput. Nas'alullah ats-tsabat. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, adapun mukmin ketika dia meminta hidayah kepada Allah, maka hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayah yang mujmalah, sifatnya ijmal, global, umum, yaitu hidayah untuk Islam, untuk iman, dan itu ada pada seorang mukmin dengan imannya. Yang kedua hidayah mufassalah, lebih terperinci, yaitu dia pelajari dan dia mengerti detail dan rincian Islam dan iman, dan diberi pertolongan oleh Allah, diberi taufik, kekuatan untuk mentaatinya, bisa mengamalkan. Ini yang dibutuhkan oleh setiap mukmin di siang maupun petang harinya. Makanya tiap rakaat Allah perintahkan kita memohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Di doa Rasulullah pula, kalau di malam hari beliau ucapkan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahdi baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalafu fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Wa ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang memberi hidayah kepada yang Engkau kehendaki dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka beri aku hidayah dari perselisihan itu, selamatkan aku ke tempat yang Engkau kehendaki dengan izin-Mu, karena Engkau yang memberi hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki kepada siratal mustaqim. Kata Imam Ibnul Qayyim, hidayah yang sempurna pasti akan mencakup, mengandung tauhid al-matlub, mentauhidkan Allah dalam segala ibadah kita, mentauhidkan tolab, doa, jalan, dan mentauhidkan cara yang menyampaikan kita kepada Allah. Adanya kesesatan, penyimpangan, orang nggak sampai pada hidayah, ini kebanyakan terjadi ketika adanya persekutuan
disekutukan Allah dalam tauhidnya, disekutukan jalan yang mengantarkan kepada Allah. Maka kalau itu mempersekutukan Allah, tauhid, ya berarti mencoreng keikhlasannya. Mempersekutukan niat, tujuan, ini terjadilah karenanya mencoreng azm, tekad. Mempersekutukan jalan berarti itibaknya yang tercoreng, mutabaahnya. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim, menjerumuskan orang dalam syirik atau riya karena niat urusannya. Yang kedua, menjerumuskan orang dalam maksiat karena nggak ada azamnya untuk taat, nggak ada tekad bulatnya, atau malas dalam beribadah. Yang ketiga, menjerumuskan orang dalam bid'ah dan segala yang menyalahi sunnah. Dan itu penting, termasuk dari kesempurnaan hidayah. Al-hidayatut tammah. Kalau itu syirik dan riya, ma'ruf. Karena itu niat dan tujuan hamba sudah enggak jelas kemana, siapa yang dia inginkan. Sidqul azimah menunjukkan ketidakseriusan, main-main hamba itu dalam agamanya. Orang bisa jadi tahu kebenaran, ngerti betul, tapi ketika hilangnya tolab, tidak punya kekuatan untuk mengamalkan, membela, memperjuangkan, tahu itu batil, hawa, tapi tidak punya kekuatan untuk membenci, menolak, dan memusuhinya. Makanya dalam hadis Shaddad ibni Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallam nasihatkan, ya Shaddad, idza tanaza an-nasu adh-dhahaba wal fiddah faqnuz hadhil kalimat. Wahai Shaddad, kalau engkau melihat orang banyak berlomba mengumpulkan emas dan harta, berlomba-lomba untuk itu, kumpulkan olehmu atau simpan olehmu kalimat-kalimat berikut. Maka Rasul ajarkan padanya doa. Di awal doa itu Rasul katakan, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'alar rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan, azimah, tsabata fil amr, untuk teguh dalam perkara ini, istiqomah, wal azimata 'alar rusyd, dan beri aku azimah, azm, tekad dan kekuatan untuk mengamalkannya. Tadi berapa banyak manusia kalau tidak Allah berikan padanya azimah,
al-azm. Bisa jadi dia faham ilmu, faham kebenaran, tapi dia melanggarnya. Dia tinggalkan pengamalannya. Dia nggak konsekuen, nggak punya azm. Atau sebaliknya, dia tahu itu haram, terlarang, masih saja dia terus ngelanggar. Tidak punya azm, hilang atau lemah azmnya untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang ada. Hanya diminta oleh Rasulullah, diajarkan thabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Kata Imam Ibnul Qayyim, syaitan menjebak orang ya dari tiga ini juga, di tiga titik ini. Dalam perkara tauhid al-matlub, dia jebak orang dengan kemusyrikan, dengan riya. Dalam perkara tauhid tolab, dijebak orang dengan iming-iming kemaksiatan, pelanggaran, akan dapat ini, akan dapat itu. Kalau itu at-tariq, dijebak oleh syaitan dalam ittiba'nya, sehingga digoda olehnya, dibisikkan tentang baiknya bid'ah dan seterusnya. Dari situ syaitan memasang jebakannya kepada mukminin. Maka itu tiga perkara penting yang tidak bisa dilalaikan dalam perkara hidayah. Dia bukan kekuasaan kita, tidak bisa kita paksakan untuk memberikan kepada yang kita senangi, bahkan kepada diri kita sendiri. As'alullah ats-tsabat. Doa dan mintalah kepada Allah ats-tsabat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wal amal bil khawatim, amalan orang itu tergantung akhirannya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, waktu itu ada beberapa sahabat, di situ ada Abu Hurairah, ada beberapa yang lain. Akan ada dari kalian, salah satu dari kalian yang dia adalah penghuni neraka. Pada ketakutan para sahabat, Abu Hurairah menghitung satu demi satu yang di majelis saat itu, fulan wafat, meninggal, sampai tersisa hanya dua, Abu Hurairah dan satu lagi yang namanya Rijal Ibnu Anfawah, yang dikenal ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, Masya Allah.
dikenal kesolehannya. Dan terus semenjak zaman Rasul sampai saat itu, Rijal ibnu Anfawah adalah orang yang soleh, yang taat, yang ahli ibadah. Abu Hurairah semakin ketakutan. Jangan-jangan aku yang Rasul sebut. Karena rijalnya seperti itu. Sampai terjadi fitnah Musailamah al-Kadzdzab ma'ruf, pengaku kenabian. Maka diutuslah Rijal ibnu Anfawah oleh Abu Bakar ke sana untuk mendakwai yang terpengaruh oleh Musailamah, menasihati mereka, diselamatkan. Al-muhim ini berangkat, singkat cerita, ditemui oleh Musailamah, ditawarkan padanya, kalau aku berhasil nanti, kalau aku punya ini, kekuasaanku, hartaku dan seterusnya, separuhnya untukmu. Dan dirayu. Luluh hati Rijal ibnu Anfawah kepada Musailamah. Kata Musailamah, tolong sampaikan ke orang, ke umat, bahwa Muhammad dan Musailamah syarikan, bersekutu dalam wahyu. Artinya sebagaimana Jibril turun kepada Muhammad, Jibril pula turun kepada Musailamah. Wahyu disampaikan kepada Rasulullah juga kepada Musailamah. Maka disampaikan oleh Rijal, begini. Terfitnah banyak orang, semakin banyak pengikut Musailamah. Dan fitnahnya, kata Ibnu Katsir, fitnahnya Rijal ibnu Anfawah jauh lebih dahsyat dari fitnahnya Musailamah. Karena Musailamah dikenal kadzab dan siapa mau percaya. Tapi ini sahabat Nabi dulunya. Orang taunya ini sahabat Rasul dan bersama para sahabat. Gak mungkin dia dusta, gak mungkin dia keliru. Fitnah besar, sampai disebutkan ikut bersamanya lebih dari 40.000 orang. Fitnah luar biasa. Al-muhim, oleh Abu Bakar diutus pasukan berikutnya untuk memerangi mereka. Terjadi peperangan dahsyat. Salah satu yang dikirim oleh Abu Bakar, pasukan kedua ini, ada di situ Wahsy ibnu Harb yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai, yang membela Islam. Wahsy tobat, sempat datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, aku gak ingin melihatmu. Rasulullah sakit hati, bagaimana pamannya yang beliau cintai, Hamzah. Maka Wahsy menjauh semenjak itu, ke sana kemari, sampai wafatnya Rasulullah SAW. Al-muhim, terjadi perang, terjadi ini. Wahsy bersumpah dan bertekad untuk menebus dosanya dan kesalahannya. Sebagaimana aku telah membunuh orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, aku harus membunuh orang yang sangat beliau benci, pengaku kenabian, Musailamah al-Kadzdzab. Singkat cerita, sampai Wahsy membunuh Musailamah. Kata Ibnu Katsir, maka perhatikan ibrah, Wahsy yang dulunya seperti itu sampai membunuh paman Rasul, di akhirnya kebaikan, akan dia bunuh nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Fitnahnya begitu besar. Rijal ibnu Anfawah dulunya bersama Rasul, bersama para sahabat, ahli sholat, ahli ibadah,
pada akhirnya terfitnah. Na'udzubillah. Maka betapa butuhnya masing-masing kita terhadap hidayah ini, butuh untuk sabat alaiha, untuk diteguhkan oleh Allah. Itu yang Rasul terus doa, yang beliau ajarkan, as'aluka tsabata fil amr. Butuh manusia itu keteguhan di atas agama ini. Karena banyak yang terjadi, fulan wa fulan, contoh begitu banyak. Pada akhirnya tergelincir. Maka jangan sekali-kali merasa aman. Jangan sekali-kali pede bahwa dirimu tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang. Kamu hidup di keluarga baik, abah yang masya Allah, umi yang salihah, kamu tinggal di lingkungan yang kondusif, di lingkungan ma'had, di lingkungan yang ahlus sunnah. Tapi semua itu bukan jaminan. Kurang apa Rijal bin Anfawa? Ambil ibrahnya. Untuk orang itu selamat, dia harus ikuti jalan keselamatan. Jalan keselamatan dia harus sediakan segala sesuatunya. Tahu jalur yang aman, kalau itu di kehidupan. Mempersiapkan kendaraannya, cari teman yang pengalaman, yang bisa membantu dia di jalan. Kan begitu. Kamu ingin selamat perjalanan jauh ke kota mana, malam, butuh semua itu. Perjalanan jauh dalam dakwah ini, kita butuh tahu jalan yang benar. Dan itu rinci detailnya. Yang kedua, kita butuh teman yang baik, yang terus akan bersama kita, mengingatkan, menasihati, membimbing kita, mengarahkan kita. Bukan mukhadzilah, bukan ahlu takdzil yang meninggalkanmu di saat-saat genting-gentingnya, butuh-butuhnya kamu terhadap bantuannya. Ini bukan teman. Kalau nasallallahu alaihi, mudah-mudahan Allah jaga selalu. Seandainya orang dicegat di tengah jalan oleh perompak, preman misalnya, dia bawa harta banyak, bawa uang, bawa emas, barang berharga, temannya yang bersamanya nggak akan tinggal diam. Jangan takut, kita hadapi bersama. Itu teman yang kamu andalkan. Bukannya di saat itu kemudian dia malah lari, hadapan sendiri sana.
dia tunggang langgang lari meninggalkanmu. Butuh teman dalam perjalanan. Orang-orang yang kamu kenal keteguhannya, istiqomahnya. Orang-orang yang kamu kenal tidak lari, tidak melakukan takhzil kepada ahlul haq di masa-masa fitnah. Karena banyak mukhadzilah yang mentakhzil ahlul haq saat mereka diperangi, saat ahlul haq dimusuhi, dicerca sana sini. Ini kelompok mukhadzilah kamu jumpai, ya seperti tadi, mau lari dia, malah dia berkata dengan kalimat-kalimat yang sumbang. Memang mereka itu kelompok yang nganggap dirinya paling benar sendiri. Memang mereka itu enggak begini, seharusnya mereka begini. Mukhadzilah, dicampakkan kamu saat kamu butuh-butuhnya pertolongan dan bantuan. Hadhihi hidayah. Maka as-sirat, jalan menuju jannah itu ada dua. Ada yang hissi, ada yang maknawi. Yang hissi, yang konkret, jalannya betul-betul kamu lalui. Yang maknawi artinya memang bukan jalan yang dijalani, tapi maknanya. Para ulama sebutkan keselamatanmu menjalani jalan yang hissi tergantung dengan sejauh mana keteguhanmu, istiqomahmu dalam jalan yang maknawi. Jalan yang maknawi adanya di dunia, jalan yang hissi adanya di akhirat. Betul-betul jalan yang akan kamu lalui di atas jahanam, yang beberapa sifatnya ma'ruf. Rasul kabarkan lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Betul-betul itu harus dilalui. Dia harus jalan di situ untuk selamat melewati neraka. Keselamatan orang melalui jalan itu tergantung bagaimana dia menjalani jalan sirat al-mustaqim di dunianya. Sejauh mana istiqomahmu, sejauh mana ilmumu, sejauh mana pengamalanmu, sejauh mana batmu, keteguhanmu. Tidak muza'za', tidak tergoyahkan, tidak tergiur dengan godaan dan tipuan kanan kiri. Maka yang selamat di dunia ini di atas sirat, biidnillahi ta'ala, di akhirat pula dia akan selamat menjalani sirat. Bahkan kata Ibnul Qayyim, kondisimu di barzakh kelak, di kubur, juga tergantung kepada kondisimu menjalani sirat ini. Kamu merasa mendapat ketenangan, tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, karena mengamalkan syariat, ilmu, amal
akidah, ibadah, akhlak, membawa ketenangan pada dirimu. Zikir, ala bizikrillahi tatmainul qulub, doa dan yang lain-lainnya. Maka seperti itu pula nasibmu kelak di kubur. Kamu akan tenang, kamu akan tumaknina. Orang resah, orang sempit dadanya akibat kemaksiatannya, pelanggaran-pelanggarannya, penyimpangan yang dia perbuat, ya terancam di kuburnya pula akan seperti itu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan, Allah yang berikan kepada yang Allah kehendaki. Maka teruslah berdoa untuk diri kita sendiri, untuk anak istri kita, doa agar Allah berikan keselamatan, agar Allah berikan tsabat. Di surat Ibrahim Allah sebut jasa ini kepada mukminin. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberi keteguhan, sabat kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, la ilaha illallah, di kehidupan dunianya dan akhiratnya. Tauhid, la ilaha illallah, tauhid. Maka pelajari tauhid, terus dalami tauhid, terus dekatlah dengan tauhid. Tulisan-tulisan para masyayikh dan para a'immah ulama sunnah dalam hal itu. Besar pengaruhnya. Makanya mereka sebutkan salah satu dari kebaikan tauhid, min hasanatit tauhid, la yu'lam li ahlihi khatimatus su. Tidak pernah diketahui orangnya diakhiri dengan akhiran jelek, dengan su'ul khotimah, selama kamu di atas tauhid, dijaga oleh tauhid itu, menjagamu dari penyimpangan, dari ketergelinciran. Makanya jangan pernah lepas dari tauhid, terus dikaji. Syekh bin Baz seumur hidupnya nggak pernah lepas dari Fathul Majid, syarah kitab Tauhid Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, cucu daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya banyak taklik, catatan kaki, komentar dari Syekh bin Baz di cetakan Fathul Majid. Tiap kali dibaca dan habis hatam, beliau minta untuk diulang lagi dari depan. Hatam diulang lagi dari depan, begitu. Sehingga terus orang dekat
terus diingatkan dengan tauhidnya. Karena dari kebaikan kitab tauhid bukan hanya menjelaskan tauhid, tapi yang mencoreng dan merusaknya juga disebut, untuk dihindari. Yang bentuknya kata-kata, yang mencoreng tauhid, yang bentuknya perbuatan, sehingga betul-betul murni terjaga tauhid. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, dan masing-masing orang nggak tahu kapan usianya. Ajal mengintai setiap saat. Wallahu alam. Dekat-dekatlah dengan tauhid. Itu pentingnya ilmu, terutama ilmu tauhid. Majelis yang di situ membahas tauhid, nah, jangan kamu jauhi, jangan kamu tinggalkan. Kata Umar Ibnul Khattab, disebutkan athar ini oleh Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, innar rajul idza kharaja min baitihi wa alaihi dzunub. Terkadang orang keluar dari rumahnya membawa banyak dosa, dari penglihatannya, dari pendengarannya, ada saja dosa banyak semenjak keluar rumah. Fa idza sami'al ilm, tapi begitu dia datang ke majelis ilmu, dia dengar ilmu, kata Umar, fa idza sami'al ilm khafa wa taba wa raja'. Dia takut, dia bertobat, dia kembali kepada Allah. Kata Umar, fala tatruku majalisal ulama, maka jangan sekali-kali kamu tinggal majelis-majelisnya ulama, orang yang berilmu, majelis ilmu. Dan kita sendiri sangat butuh untuk itu. Jangan kamu tinggalkan. Tidak ada alasan sibuk, tidak ada alasan sibuk, tidak ada alasan bekerja. Makanya kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahmatullahi alaih, seharusnya orang itu kalau serius ingin selamat, ingin sabat, teguh di atas hidayah, kan namanya orang hidup, apalagi yang disiplin dan ini, punya schedule atau jadwal kesehariannya, punya memo. Besok hari Ahad, besok hari Senin, apa saja besok Senin apa yang harus dia lakukan, jam 7 dia agendakan sama dia, walaupun tidak tertulis. Misalnya bangun jam 6, sarapan setengah 7, keluar rumah, kantor, ke perusahaan, kerja, ke pasar, jualan, pulang ntar habis duhur atau asar misalnya, mandi-mandi, ini itu. Seharusnya termasuk teratas jadwal yang dia tulis untuk dia prioritaskan, ada taklim jam sekian, anak harus hadir, harus dia prioritaskan.
Usahakan jangan berbenturan dengan pekerjaanmu. Upayakan bagaimana kamu tidak tertinggal dari ilmu ini. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Yang muwaffaq hanya orang yang Allah berikan padanya taufik. Wa taufik biyadillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.